Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar di dalam rumah kalian bersama orang tua dan sanak saudara kalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar tema 6 menuju masyarakat sehat. Dan subtema 2, kita masuk kepada subtema 2, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran kita pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Bagi yang sudah membeli buku pena, kalian bisa buka halaman 33. Jadi anak-anak, pada subtema 1 kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi dan teks fiksi. Bu Guru ingatkan kepada kalian, teks fiksi itu adalah teks yang berisi sesuai dengan imajinasi atau hayalan atau sesuatu yang ada di dalam pikiran si penulis. Sedangkan teks non-fiksi itu adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contohnya itu banyak, antara lain adalah eksposisi, karya ilmiah, biografi, artikel, berita, jurnal, dan masih banyak yang lainnya. Jadi anak-anak, setiap paragraf di dalam teks non-fiksi itu terdapat beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf ini memiliki kalimat utama. Jadi, kalimat utama itu terdapat pada setiap paragraf. Kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum atau mengandung gagasan utama. Kalimat utama itu tidak selalu berada di awal paragraf. Juga bisa terdapat di akhir atau pertengahan, atau muncul bersamaan di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama inilah yang memudahkan kita mengetahui isi dari sebuah teks. Kita dapat mengetahui isi dari sebuah teks bila kita sudah menemukan kalimat utamanya. Bagaimana cara kita menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Yang pertama itu kalian harus membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu kalian mencatat informasi yang ada dalam teks, ya. Jadi kalimat utama itu merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama ini memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Tadi Bu Guru sudah jelaskan bagaimana cara kita menemukan kalimat utama, yaitu dengan membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu kita mencatat informasi penting yang ada dalam teks. Nah, sekarang coba kalian buka Bu Pena halaman 39. Menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Tadi Bu Guru sudah jelaskan, teks non-fiksi itu adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Dalam teks non-fiksi ini terdapat beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki kalimat utama. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks.
Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Nah, sekarang kalian coba buka Bu Pena halaman 51. Sebelum 51, kalian bisa buka Bu Pena halaman menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Ya. Gagasan utama itu merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf ini dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama, tadi Bu Guru sudah jelaskan, dapat terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ya, kita lanjut. Di situ ayo temukan gagasan dari paragraf berikut. Di situ ada sebuah teks, ada sebuah paragraf. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapatkan teguran dari sekolah. Di situ kalian disuruh menemukan gagasan utama dari paragraf tersebut, ya. Jadi anak-anak, gagasan utama itu adalah ide pokok yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama ini biasa juga disebut dengan gagasan pokok, pikiran pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Jadi setiap paragraf terdapat gagasan utama. Ada 2 gagasan utama dalam setiap paragraf, baik itu tertulis maupun tersirat. Nah, sekarang kita masuk kepada halaman 51. Iya. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Kalian kemarin, pada pembelajaran kemarin, kalian sudah belajar mengenai kata kunci. Masih ingat anak-anak ya? Kata kunci. Kata kunci ini digunakan untuk menghubungkan sebuah dengan kata lainnya. Jadi sebuah kata dengan kata lainnya. Jadi kata kunci ini digunakan juga untuk menghubungkan suatu informasi ke informasi lainnya, ya. Kata kunci dari sebuah paragraf itu dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat pada setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Nah, sekarang kalian buka Bu Pena halaman 57. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Jadi, kita dapat mengetahui informasi itu dari sebuah teks itu dengan menentukan gagasan utama di setiap paragraf. Nah, gagasan utama tersebut dirumuskan berdasarkan kalimat utamanya, ya. Nah, selanjutnya kita dapat merangkum gagasan utama itu dalam bentuk teks, ya. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian dulu materi kita bahasa Indonesia kali ini. Bu Guru harapkan kalian tetap sehat, tetap bersemangat, dan jangan lupa
kalian menerapkan DJTM. Masih ingat kan? Disiplin, jujur, terampil, mandiri. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih.